Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi Bapak dan Ibu guru yang hebat. Tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, yaitu berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya perkenalkan saya, Fitrianda SPDSD, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 002 Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya berupa transfer materi pelajaran. Kemudian ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid dan hanya menilai dari aspek kognitifnya saja. Kemudian juga saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Dan pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian dalam pembelajaran juga saya hanya meminta murid untuk menghafal materi. Tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham akan materi yang disampaikan. Kemudian saya juga sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya menyadari bahwa dalam pembelajaran seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Artinya saya harus memperhatikan beberapa aspek pembelajaran. Di antaranya ada kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, kita juga harus mempelajari bagaimana karakteristik setiap murid kita. Kemudian di dalam pembelajaran kita juga harus menerapkan pembelajaran abad 21, yang mana harus membuat murid kita bisa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Selain itu, pembelajaran harus kita rancang yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Kemudian sebagai pendidik, kita juga harus menganggap murid kita itu adalah sebagai subjek pembelajaran, sehingga mereka akan bebas dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan juga berkreasi. Dalam pembelajaran sebagai guru tentunya kita tidak lagi menuntut kepada murid kita, tetapi bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya. Kita harus dapat memberikan kesempatan kepada murid kita untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya tersebut. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.